Sejarah enzim dimulai pada tahun 1878. Wilhelm Kuhne 1837 sampai 1900 pertama kali menggunakan istilah enzime yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti dalam bahan pengembang atau ragi. Kata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa fermentasi alkohol merujuk pada aktivitas kimiawi yang dihasilkan oleh organisme hidup. Pada tahun 1907, Edward Bucher menemukan bahwa enzim dapat bekerja di luar sel hidup. Kemudian, pada tahun 1926, James B. Sumer berhasil mengkristalisasi enzim urease dan menunjukkan bahwa enzim ini merupakan protein murni. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa protein murni dapat berupa enzim, dan hal ini secara tuntas dibuktikan oleh Northrop dan Stanley yang meneliti enzim pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein, dan juga berfungsi sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis. Bereaksi dalam suatu reaksi kimia, dan hampir semua enzim merupakan protein. Klasifikasi atau pengelompokan enzim. Banyak enzim telah diberi nama dengan menambahkan akhiran ase ke nama substratnya atau pada kata atau frasa yang menjelaskan aktivitasnya. Contoh akhiran ase yaitu amilase, amilase. Amilase adalah enzim pencernaan yang mengkatalisis dekomposisi pati menjadi gula. Ini diproduksi di kelenjar ludah dan pankreas. Seperti karboksilase, karboksilase. Kelas enzim ini mengkatalisis pengambilan karbon dioksida dari asam organik tertentu. Lalu kolagenase atau kolagenase. Kolagenase adalah enzim yang mendegradasi kolagen. Mereka berfungsi dalam perbaikan luka dan digunakan untuk mengobati beberapa penyakit jaringan ikat. Lalu laktase. Laktase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim ini ditemukan dalam konsentrasi tinggi di hati, ginjal, dan lapisan mukosa usus. Lalu ligase. Ligase adalah jenis enzim yang mengkatalisis penyatuan molekul. Misalnya, DNA ligase mengidentifikasi fragmen DNA selama replikasi DNA. Enzim sebagai biokatalisator. Enzim sangat meningkatkan laju reaksi biologis dengan menyediakan lingkungan spesifik di mana reaksi dapat terjadi lebih cepat. Reaksi yang dikatalis oleh enzim terjadi pada sisi enzim yang disebut sisi aktif enzim. Molekul reaktan yang bereaksi dengan enzim disebut sebagai substrat. Aplikasi. Bagian A, pertanyaannya yaitu bagaimana reaksi enzimatik berperan dalam proses proyek saudara? Jawabannya, mekanisme kerja enzim dalam suatu reaksi kimia dilakukan melalui pembentukan kompleks enzim substrat. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Enzim mempercepat suatu reaksi aktivasi atau EA. Energi aktivasi adalah awal untuk memulai suatu reaksi. Awalnya, enzim akan berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat. Jika enzim dan substrat sudah berikatan, kerja katalitik enzim tersebut akan mengubah substrat menjadi produk. Skemanya yaitu substrat plus enzim menjadi kompleks enzim substrat, kompleks enzim substrat menjadi enzim plus produk. Adapun tabel enzim yang berperan dalam proses pembuatan tape dapat dilihat pada tayangan yang sedang ditayangkan. B. Bahaslah tentang substratnya, kualitas produk, dan waktu yang diperlukan.
substratnya dapat dijabarkan bahwa untuk amilum, nama enzimnya amylase dan produknya maltosa. Lalu maltosa menjadi enzim maltase, produk glukosa, glukosa ke zimase, alkohol dan CO2. Kemudian untuk kualitas produknya harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan kualitas warna, rasa dan tekstur yang sesuai. Kemudian untuk waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan tape yaitu 2-3 hari. Buatlah grafik antara substrat terhadap waktu yang diperlukan. Berikut dapat kita lihat ada dua gambar, yaitu gambar grafik. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa yaitu pada grafik tersebut substratnya berbanding lurus dengan waktu. Dapat kita lihat ya dari gambarnya. Lalu sehingga menghasilkan reaksi yang konstan. Bahas dengan kelompok saudara bagaimana enzim tersebut digolongkan. Untuk jawabannya yaitu enzim diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 6 kelas utama berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis dan beberapa subkelas seperti tercantum di tabel berikut. Pada tabel 1.1, klasifikasi enzim berdasarkan tipe reaksinya yaitu untuk kelas 1, kelas enzimnya oksidoreduktase. Untuk tipe reaksinya reaksi reduksi oksidasi atau transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya. Kelas 2, kelas enzim transferase. Tipe reaksinya transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lain. Kelas 3, kelas enzim hidrolase. Tipe reaksinya reaksi hidrolisis atau pemecahan ikatan karena adanya air. Kelas 4, kelas enzim liase. Tipe reaksinya yaitu penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau adisi atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Kelas 5, kelas enzim isomerase. Tipe reaksinya yaitu reaksi isomerisasi atau penyusunan ulang atom-atom substrat. Kelas 6, kelas enzim ligase. Tipe reaksi pembentukan ikatan C dengan C, C dengan S, C dengan O, dan C dengan N, diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP. Kemudian untuk tabel 1.2 atau klasifikasi subkelas enzimnya digolongkan menjadi untuk kelas oksidoreduktase, subkelasnya dibagi 3 yaitu oksidase, reduktase, dan dehidrogenase. Untuk tipe reaksi yang dikatalisisnya yaitu untuk oksidase yaitu oksidasi dan substrat, reduktase reduksi dan substrat, dan dehidrogenase itu seperti pelepasan atom hidrogen H2 sehingga terbentuknya ikatan rangkap. Kemudian kelas transferase, subkelasnya transminase, liginase, yaitu tipe reaksi yang dikatalisisnya yaitu transfer gugus amino antara substrat, lalu transfer gugus fosfat antara substrat. Untuk kelas hidrolase, subkelasnya yaitu lipase, protease, nuklease. Tipe reaksi yang dikatalisis yaitu hidrolisis gugus ester dalam lipid, hidrolisis gugus amida dalam protein, hidrolisis gugus fosfat dalam asam nukleat. Kelas liase, subkelasnya yaitu dehidrase dan dekarboksilase. Tipe reaksi yang dikatalisisnya yaitu kehilangan air dan kehilangan karbon dioksida. Untuk kelas isomerase, subkelasnya epimerase. Tipe reaksi yang dikatalisisnya yaitu isomerisasi pada pusat kiral substrat. Untuk kelasnya ligase, kemudian subkelasnya sintetase karboksilase. Tipe reaksi yang dikatalisis pembentukan ikatan baru dengan melibatkan ATP.
Kemudian untuk karboksilase, pembentukan ikatan baru antara substrat dan CO2 dengan melibatkan ATP. Bahaslah apa keuntungan reaksi enzimatis. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil, sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Mekanisme enzim pada pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dicampurkan pada umbi. Reaksi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Reaksi enzimatis adalah reaksi yang melibatkan bantuan enzim sebagai katalisator dalam suatu reaksi biologi. Enzim merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup, sehingga keuntungan dari adanya reaksi enzimatis ini adalah enzim mengatur laju di mana reaksi kimia berlangsung tanpa dengan sendirinya diubah dalam proses. Tanpa enzim, banyak dari reaksi ini tidak akan terjadi pada tingkat yang jelas. Enzim mengkatalisasi semua aspek metabolisme sel. F. Bagaimana fungsi inhibitor? Fungsi inhibitor secara umum yaitu untuk memperlambat reaksi korosi yang bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung pada permukaannya. Inhibitor itu suatu molekul yang dapat menghambat atau bahkan menghentikan kerja enzim sebagai biokatalisator dalam suatu reaksi kimia. Atau dapat dikatakan bahwa bila menghambat kerja enzim, sama saja membuat kerja enzim terganggu dan tidak optimal. Contohnya air raksa, senyawa yodium asetat, sianida, dan karbon monoksida. Bahaslah jenis-jenis inhibitor. Untuk jawabannya yaitu terdapat 6 jenis inhibitor, yaitu inhibitor anodik atau fasi anoda. Inhibitor ini memiliki kemampuan untuk menurunkan laju korosi dengan cara menghambat transfer ion-ion logam ke daerah katodik. Dengan menghambat proses transfer ion logam tersebut, maka reaksi perkaratan yang akan terjadi di daerah katodik dapat dicegah sedini mungkin sehingga proses korosi dapat ditanggulangi. Contoh inhibitor anodik ialah kromat atau CrO4, nitrit, NO2-, dan logam molybdenum atau Mo. Selanjutnya yaitu inhibitor katodik. Untuk inhibitor katodik adalah pelambatan reaksi korosi dengan mempolarisasi reaksi katodik atau dengan cara menghambat salah satu tahapan atau tahap dari proses katodik, misalnya penangkapan gas oksigen atau oksigen scavenger atau pengikatan ion-ion hidrogen. Contoh dari inhibitor katodik ialah hidrazin, tanin, dan garam sulfit. Selanjutnya yaitu terdapat pula inhibitor ohmik, inhibitor organik, inhibitor pengendapan, dan inhibitor fasa uap. Nah, dapat dilihat bahwa inhibisi enzim itu merupakan proses di mana reaksi enzim dan substrat terhenti. Berhentinya reaksi suatu enzim dapat terjadi karena adanya molekul yang mengganggu proses reaksi antara enzim dan substrat, atau yang disebut juga dengan inhibitor enzim atau penghambat enzim. Maka apabila yang dibahas di sini jenis-jenis inhibitor enzim, maka terdapat 2, yaitu yang pertama inhibitor kompetitif, yaitu molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Contohnya asam malonat atau menghambat ikatan antara enzim dengan asam suksinat. Contoh lainnya yaitu allopurino. Nah,
akan saya jelaskan kembali bahwa penghambat kompetitif itu kan jenis inhibitor yang nyerangnya sisi aktif dari enzim, sehingga menyebabkan reaksi samping yang menghasilkan kompleks enzim inhibitor dan mengurangi produk yang terbentuk. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Itu merupakan jenis inhibitor yang mengikat sisi lain dari enzim atau kompleks enzim dengan substrat dan menyebabkan reaksi samping pembentukan kompleks enzim inhibitor atau enzim inhibitor substrat. Untuk contohnya yaitu dapat diambil pada antibiotik penicillin yang menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Namun, ada lagi yaitu terdapat kesalahan penyebutan, terdapat 3. Selain inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif, terdapat juga inhibitor tidak kompetitif. Nah, inhibitor tidak kompetitif ini berbeda dengan penghambat atau inhibitor non-kompetitif. Penghambat ini hanya mengikat sisi lain dari kompleks enzim dengan inhibitor dan membentuk kompleks enzim dengan inhibitor dengan substrat.